Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di video pembelajaran mata kuliah riset operasi. Di video ini kita akan membahas tentang topik baru, yaitu masalah penugasan atau assignment problem. Masalah penugasan atau assignment problem ini masih berkaitan dengan metode transportasi yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya atau di topik sebelumnya. Untuk masalah penugasan itu mempunyai konsep yang hampir sama, ya. Pada masalah penugasan terdapat sumber tugas dan tugas yang harus diselesaikan, ya, atau sumber yang ditugaskan dan jumlah dan tugas yang diselesaikan, ya. Sumber yang ditugaskan itu bisa saja orang, bisa saja mungkin mesin, atau bisa saja yang lain yang akan mengerjakan sebuah tugas, ya. Sedangkan tugas itu definisinya adalah pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, pada masalah penugasan atau assignment problem, jumlah sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah sumber yang akan diselesaikan. Nah, bagaimana jika ada ketidaksamaan antara jumlah yang bertugas dan jumlah yang bertugas dan jumlah tugasnya? Ya, jika ada ketidakseimbangan atau ketidaksamaan antara jumlah petugas dan jumlah tugas yang dikerjakan, maka nanti akan ada pembahasan tersendiri, ya. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah di mana jumlah penugasan itu mempunyai n sumber sama dengan tugas, ya, n tugas, ya, seperti itu. Jadi jika orang yang mengerjakan atau petugasnya itu ada 5, maka tugasnya juga ada 5 juga. Oke, tujuan dari metode penugasan ini adalah membagi atau mengalokasikan pembagian tugas sehingga diperoleh biaya total yang optimum. Nah, di sini saya berikan kata optimum karena pada metode penugasan nanti kita akan belajar dua hal, yaitu minimasi dan maksimasi, meminimumkan dan memaksimalkan. Meminimumkan, ya, itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan cost atau biaya atau mungkin dengan waktu, ya, waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas. Jadi intinya adalah pada besaran yang kita ingin mengambil atau mendapatkan jumlah yang paling sedikit, ya, misalnya biaya atau gaji karyawan, misalnya waktu mengerjakan tugas dan sebagainya. Tapi ada juga kalanya kita ingin mendapatkan hasil yang maksimum. Jadi optimum ini artinya adalah maksimal. Misalnya keuntungan yang bisa dicapai oleh seorang petugas atau seorang karyawan pada sebuah tugas. Ya. Oke, sekarang kita akan belajar terlebih dahulu soal optimalisasi dalam biaya, yaitu atau dengan kata lain adalah minimasi. Nah, kita akan belajar melalui sebuah kasus atau permasalahan yang sudah tampak di layar, yaitu sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerja yang berbeda, pekerjaan berbeda yang akan diselesaikan oleh 4 karyawan. Nah, biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda akan berbeda pula karena sifat pekerjaannya berbeda-beda. Ya, setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang, serta mungkin ada pelatihan-pelatihan yang diikuti yang membedakan kualitas antara satu personal dengan personal yang lain, ya. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan oleh masing-masing karyawan pada masing-masing pekerjaan itu ditampilkan dalam tabel sebagai berikut. Ya, ini adalah tabel penugasan, ya. Di sini terlihat ada 4 orang petugas dan 4 bidang tugas, ya.
bidang tugasnya diberi kode 1, 2, 3, 4 dalam Romawi. Nah, pekerja atau karyawan atau petugasnya itu bernama Rudi ya, sebut saja namanya Rudi, Agus, Budi, dan Doni. Nah, untuk Rudi, jika dia diberi tugas pertama ya, itu mendapatkan biaya atau perusahaan harus membayar biaya 150. Sedangkan untuk tugas 2, dia dibayar atau gajinya adalah 200. Untuk tugas 3, dia 180. Untuk tugas 4, 220. Nah, berlainan lagi dengan Agus. Agus itu untuk tugas pertama dia 140. Jika mengerjakan tugas kedua 160. Nah, hal ini tentu berbeda nilainya dengan yang punya Rudi maupun Budi dan Doni. Ya, setiap orang mempunyai gajinya masing-masing. Ya, mungkin ini juga di dalam dunia kerja hal ini bisa saja terjadi atau sangat mungkin terjadi ya. Kita lihat misalnya tukang ya antara mandor dan pekerjanya atau sama antara mandor sama mungkin tukangnya ya itu berbeda gitu ya. Kemudian mungkin di kantor mungkin ya pekerja dengan grade atau dengan golongan A berbeda dengan golongan B misalnya ya seperti itu, atau mungkin golongan 2 dan golongan 3 gajinya akan berbeda dan seterusnya sehingga bisa saja dimungkinkan pada sebuah tugas ya itu setiap pekerja mempunyai biaya atau gaji sendiri-sendiri ya, nominalnya berbeda. Oke, tabel penugasan biasanya disajikan di dalam contoh kasus atau pada soal. Nah, yang kita akan selesaikan di sini atau tujuan penyelesaian dari metode penugasan atau masalah penugasan assignment problem ya dengan metode Hungarian ya, saya belum menyebut tadi ya. Kita biasa memakai namanya metode Hungarian. Ini adalah bagaimana membagi tugas kepada masing-masing orang agar perusahaan, karena ini kasusnya minimasi, agar perusahaan mengeluarkan atau membayar biaya gaji karyawan dengan angka yang minimal ya. Minimal itu artinya bagaimana pekerjaan ini dibagi agar jumlah atau total dari semua gaji itu bisa mendapatkan jumlah yang paling minimal ya, sehingga perusahaan tidak merasa rugi ya. Misalnya apakah Rudi diberikan tugas 1 ataukah harus Agus yang diberikan tugas 1 ya. Mengingat di sini misalnya yang paling ongkosnya yang paling kecil itu Agus gitu ya. Kemudian apakah kemudian yang tugas 2 ini diberikan kepada kebetulan di sini ada Agus juga yang paling kecil, tapi karena apakah tugas 1 ini apakah Agus mendapatkan tugas 1 atau tugas 2 seharusnya ya. Kemudian siapa yang mengerjakan tugas 3 agar lebih optimal dan sebagainya ya. Karena kita tidak bisa saling menebak atau kita tidak bisa mengutak-atik secara random ya, kita harus menggunakan sebuah metode yang terstruktur agar mendapatkan hasil yang paling optimal dan paling masuk akal. Oke, kita mulai saja ya. Masalahnya adalah bagaimana menugaskan yang saya sebutkan tadi ya, bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk menyelesaikan keempat pekerjaan agar total biaya pekerjaan itu minimum. Jadi total biaya pekerjaan. Total itu artinya gaji keempat karyawan tadi dijumlahkan ya. Nah, pertama langkahnya adalah menyusun tabel biaya. Ya, sudah tersaji di soal. Yang kedua adalah melakukan pengurangan baris. Nah, pengurangan baris dilakukan dengan cara seperti ini ya. Pilihlah biaya terkecil di setiap baris. Ya, karena pengurangan baris, maka pilihlah biaya terkecil di setiap baris. Kemudian, kurangi semua biaya pada baris itu dengan biaya terkecil di setiap barisnya. Ya, sehingga nantinya akan menghasilkan namanya reduced cost matrix.
ya. Reduced cost matrix adalah matriks atau tabel penugasan yang telah dikurangi dengan nilai atau bilangan terkecil pada baris itu. Ya, kita lihat di sini ada 4 baris ya. Per baris itu per personal atau per karyawan. Jadi misalnya Rudi, pada Rudi kita lihat tabelnya Rudi atau barisnya Rudi. Rudi ini nominalnya 150, 200, 180, dan 210. Maka bilangan terkecil pada baris pertama atau pada pekerja Rudi ini adalah 150. Maka kita akan mengurangkan setiap bilangan atau setiap nilai pada baris pertama dengan nilai 150 ya. Jadi 150 dikurangi 150, 200 dikurangi 150, 180 dikurangi 150, 220 dikurangi 150. Begitu juga dengan baris kedua, yaitu pada pekerja bernama Agus. Agus ini mempunyai nominal 140, 160, 210, dan 170. Berapakah bilangan terkecil pada baris kedua? Ya, betul. 140. Maka setiap elemen pada baris kedua dikurangkan dengan 140, yaitu 140 dikurangi 140, 160 dikurangi 140, 210 dikurangi 140, dan 170 dikurangi 140. Begitu juga yang kita lakukan di baris ketiga dan keempat, yaitu di pekerja bernama Budi dan Doni. Nah, secara lengkapnya seperti ini ya. Setelah ini kita akan mendapatkan namanya reduced cost matrix ya. Seperti ini, hasil pengurangan barisnya mendapatkan namanya adalah reduced cost matrix ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah pengurangan kolom. Ya, karena dalam tabel itu ada baris dan kolom, setelah kita lakukan pengurangan baris, kemudian kita lanjutkan dengan pengurangan kolom. Ya, pengurangan kolom kita lakukan jika ya di sini ada sebuah statement yang harus sangat Anda perhatikan, yaitu jika masih terdapat kolom yang tidak memiliki nilai 0, maka dilakukan pengurangan kolom ya, pengurangan kolom ya, atau operasi pengurangan kolom. Jadi Anda lihat dulu apakah di setiap kolom sudah terdapat paling tidak satu nilai 0 ya, atau satu angka 0 di elemen bernilai 0 di situ. Misalnya ya, pada baris 1, pada kolom 1. Oh, itu sudah ada 2 0. Pada kolom 2, oh sudah terdapat 1 di sini. Pada kolom 3, wah kolom 3 ini ternyata belum ada nilai 0 pada elemennya. Pada kolom 4, oh sudah ada 2. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mencari atau melakukan pengurangan kolom. Bagaimana caranya melakukan pengurangan kolom? Konsepnya sama dengan pengurangan baris, yaitu kita mencari nilai paling kecil pada kolom tersebut ya. Anda fokus hanya pada kolom yang tidak memiliki nilai 0. Pada kasus ini kolom itu adalah kolom ketiga ya. Kolom ketiga tidak mempunyai nilai 0, maka kita cari dulu nilai paling kecil dari kolom 3. Berapa? Di sini ada 30, 70, 30, dan 20. Ya, nilai paling kecil pada kolom 3 adalah 20. Maka angka 20 inilah yang akan menjadi pengurang dari elemen yang lain ya. Elemen 30 dikurangi nilai 30 dikurangi 20, 70 dikurangi 20, 30 dikurangi 20, dan 20 dikurangi 20. Ya. Kemudian kolom yang lain bagaimana? Apakah dilakukan pengurangan kolom? Tidak ya. Sebenarnya konsepnya tetap dilakukan pengurangan kolom. Hanya karena nilai paling kecilnya itu adalah 0, maka seakan-akan tidak dilakukan pengurangan kolom ya. Kalau misalnya kita juga melakukan langkah pengurangan kolom,
pada kolom yang lain yang sudah ada nilai nolnya, ya, itu juga percuma. Kenapa? Karena nilai paling kecil berapa? Oh, nilai paling kecil 0. Maka 0 dikurangi 0. 0 dikurangi 0. 50 dikurangi 0. 10 dikurangi 0. Tetap saja. Ya. Jadi, kita bisa mengesampingkan dulu atau tidak memfokuskan diri pada kolom yang sudah ada nilai nolnya. Kita melakukan pengurangan kolom pada kolom yang belum ada nilai nolnya. Ya, walaupun secara konsep sama saja kita melakukan pengurangan kolom pada semua kolom. Hanya pada kolom yang sudah ada nilai nolnya, kita mengurangi dengan angka 0 ya, karena angka terkecilnya 0. Oke, kembali lagi fokus ke kolom 3. Kita kurangkan setiap elemen di sini dengan angka 20 ya. Seperti ini ya. Sehingga hasilnya adalah 10, 50, 10, 0. Sehingga tabel yang dihasilkan ya bernama opportunity cost matrix dalam kasus ini adalah seperti ini ya. Ini setelah dilakukan pengurangan baris dan pengurangan kolom ya. Pada setiap kolom terdapat minimal satu nilai 0 ya. Seperti itu. Kemudian ya, nomor 4 atau langkah keempat adalah membentuk penugasan optimum. Caranya adalah dengan menarik sejumlah garis secara horizontal ataupun vertikal, jadi horizontal seperti ini, ataupun vertikal, melewati seluruh elemen bernilai 0 dalam matriks cost opportunity ini atau opportunity cost matrix. Jadi kita akan memberikan garis ya secara horizontal atau vertikal untuk yang bisa meliputi atau melewati elemen bernilai 0. Cara menarik garisnya juga ada aturannya ya. Aturannya adalah kita menarik garis yang paling optimal, yang bisa melewati semua titik 0 secara optimal ya. Contohnya dalam hal ini kita garis secara vertikal pada kolom 1. Kemudian kita garis lagi secara horizontal pada baris 3. Kemudian kita tarik garis lagi secara horizontal pada baris 4. Nah, Anda lihat cara menarik garis ini juga memerlukan kejelian dan trik ya, agar Anda bisa melewati seoptimal mungkin, sebanyak mungkin elemen bernilai 0 ya, sehingga Anda bisa memastikan bahwa matriks yang Anda buat ini sudah optimal. Kalau Anda salah menarik garis, maka bisa jadi dimungkinkan itu pengecekannya kurang valid ya. Jadi karena langkah keempat ini untuk mengecek apakah kita sudah mendapatkan opportunity cost matrix yang paling baik atau paling optimal ya. Karena kalau kita belum optimal, nanti akan kita lakukan perbaikan atau akan kita lakukan revisi. Apa cirinya belum optimal? Belum optimal itu adalah jumlah garisnya ini, jumlah garis yang terbentuk itu, baik horizontal maupun vertikal, ya, itu kurang dari atau tidak sama dengan jumlah baris atau kolomnya ya. Maksudnya gimana? Anda lihat di sini kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 karena memang harus sama baris dan kolomnya ya. Atau jumlah baris dan jumlah kolom harus sama. Jadi kalau jumlah kolomnya 4, tapi di sini garis yang terbentuk dari pengecekan tadi itu hanya 3, maka
matriks ini masih perlu direvisi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan ya, Bu, kenapa cara menarik garisnya kok seperti itu ya? Bukan seperti ini misalnya ya, saya tarik garis mendatar ya, atau horizontal, 1, saya tarik juga garis horizontal di sini, 2, saya tarik juga garis horizontal di sini 3, saya tarik juga garis horizontal di sini 4. Akan bernilai 4 kan? Sehingga sama dengan jumlah kolomnya atau jumlah barisnya ya, sama-sama 4. Yang menandakan bahwa ini tuh sudah paling optimal, ini sudah paling betul. Ya, kita tinggal menyelesaikan atau memfinalisasi hasilnya, menghitung berapakah berapakah nilai atau biaya total yang harus dikeluarkan seperti itu ya. Nah, kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan, bisa saja Anda ketika salah menarik garis, Anda juga salah menyimpulkan. Salah menyimpulkan bahwa Anda membuat kesimpulan bahwa tabel Anda ini sudah selesai, sudah paling akhir gitu ya, sudah paling final, sehingga tidak memerlukan perbaikan atau revisi. Nah, ingat, trik untuk menarik garis adalah Anda tarik seoptimal mungkin, yang artinya adalah penarikan garis itu bisa melewati sebanyak mungkin sebanyak mungkin elemen 0 ya. Ini pun juga saya bisa menarik garis 1, 2, 3, 4 di setiap kolomnya ya. Atau di setiap kolom saya tarik garis juga dapat 4 juga ya. Tapi kembali lagi ya, itu adalah optimalisasi atau pengecekan yang semu karena menghasilkan ketidakvalidan ya. Ketidakvalidan. Ya, Anda masih bisa mengoptimalkan ya. Ketika saya tarik garis horizontal di kolom pertama, ketika saya tarik garis secara vertikal di kolom pertama, kemudian saya tarik garis secara horizontal di baris ketiga dan keempat, maka ketika saya mendapatkan satu garis itu bisa melewati langsung 2 ya, baik di sini maupun di sini ya. Kalau Anda bisa menarik garis dengan betul, melewati sebanyak mungkin titik elemen 0, maka kevalidan atau uji optimalisasi yang Anda lakukan ini bisa dipercaya gitu ya, bisa valid ya. Tapi kalau salah nanti hasilnya pun juga salah. Nah, kembali lagi ya, ketika kita menarik garis ternyata garisnya itu kok masih masih kurang ya dari jumlah kolomnya, jumlah kolomnya 4 atau jumlah barisnya, karena kolom dan barisnya sama jumlahnya. Maka kita perlu melakukan sebuah langkah lagi bernama revisi tabel ya. Nah, revisi tabel itu dilakukan ya, tadi yang sudah saya bilang, jika garis yang terbentuk kurang dari jumlah kolomnya atau jumlah barisnya, di mana dalam hal ini kurang dari 4, karena kita hanya membentuk 3 baris. Revisi yang dilakukan adalah dengan cara tentukan nilai minimal dari elemen terbuka. Elemen terbuka itu adalah elemen yang tidak dilintasi garis. Lalu gunakan bilangan itu untuk mengurangi elemen terbuka lainnya dan menambah elemen pada perpotongan garis. Nah, oke, kita lakukan pernyataan ini. Kita harus menentukan nilai minimal dari elemen terbuka. Apa itu elemen terbuka? Elemen terbuka adalah elemen yang tidak dilintasi garis. Anda lihat di sini ya. Saya menggaris pada kolom 1, baris 3, dan baris 4. Ada elemen-elemen atau sel yang tidak terlewati garis. Ini bernama elemen terbuka.
Ya. Pada elemen terbuka ini ada nilai 50, 20, 10, 50, 70, 30. Anda pilih elemen paling kecil. Nilai elemen dengan nilai paling kecil ya. Mana? Ya, ini yang saya lingkari 10 ya. Dari 50, 20, 10, 50, 70, 30 yang paling kecil adalah 10 ya. Maka kita ambil nilai ini sebagai pengurang nilai-nilai atau nilai pada elemen terbuka yang lainnya. Ya, sehingga seperti ini ya. 50 dikurangi 10, 20 dikurangi 10, 10 dikurangi 10, 50 dikurangi 10. Anda ingat tadi di sini adalah elemen terbuka ya. Di sebelah sini ini ya. Ini bernama elemen terbuka. Dan menambah elemen pada perpotongan ya. Perpotongan maksudnya adalah perpotongan baris. Anda ketika menggaris tadi ketemu perpotongan. Nah, perpotongannya itu kan sebuah elemen ya. Ya, ini perpotongannya di elemen atau di sel 50 dan di sel 10 ya. Di sel yang nilainya 50 dan di sel yang nilainya 10. Maka di sini kita tambahkan ya. Jadi ini adalah dikurangkan, kalau yang di sini ditambahkan. Oke, ini ada kesalahan ya. Ini maka pada elemen terbuka kita kurangkan 10 ya. 50 dikurangi 10, 20 dikurangi 10, 10 dikurangi 10, 50 dikurangi 10 ya. Pada elemen terbuka kita kurangkan dengan 10 tadi ya, dengan nilai 10, sedangkan pada elemen perpotongan kita tambahkan dengan 10. Jadi nilai 10 ini ya kita gunakan untuk menambahkan yang perpotongan dan mengurangkan yang elemen terbuka ya. Sekali lagi 10 didapatkan dari nilai minimal pada elemen terbuka. Nah, pada akhirnya ya akan ada revisi dari tabel ya. Tabel terakhir direvisi menjadi seperti ini. 0, 0, 60, 20. Jadi yang awalnya di sini 50 menjadi 60, yang awalnya di sini 10 jadi 20, yang awalnya di sini 50 berkurang jadi 40, yang di sini 10 berkurang jadi 0 karena dikurangi 10 ya. 10 dikurangi 10 0 dan seterusnya. Sehingga ketika kita membuat garis untuk mengecek optimalisasi, kita mendapatkan garis satu lagi di atas ya. Ya. Seperti itu. Nah, kita hitung atau kita lihat bahwa jumlah baris pada pengecekan optimalisasi ini sudah berjumlah 4 baris. Ya, sehingga jumlahnya sama dengan baris atau dengan kolomnya. Ketika jumlah ini sudah tercapai, maka tabel ini dinamakan sudah optimal. Nah, kalau kita sudah mencapai tabel optimal, kita tinggal mengeset pembagian tugasnya. Ya, karena ini sudah final, maka kita set pembagian tugasnya. Ya, kita memulai pembagian tugasnya dari elemen yang bernilai 0. Ya, karena jawabannya ada di situ. Elemen dengan nilai 0 itu artinya nilai yang akan kita kandidatkan untuk dipilih ya, atau ditugaskan. Katakan misalnya Doni ya. Doni ini kalau tidak mendapat tugas 3 ya, tugas 4. Budi kalau tidak mendapatkan tugas 2 ya, tugas 4. Nah, Agus itu mendapatkan tugas 1 ya, karena elemen 0-nya hanya pada tugas 1. Sedangkan Rudi itu bisa mendapatkan tugas 1 ataupun tugas 3. Nah, Anda lihat di sini ada satu pekerja yang bisa mendapatkan atau bisa ditugasi 2 tugas ya, 1 maupun 3. Ya. Sama ini 2 maupun 4. Tapi ada juga tugas yang overlap. Overlap itu artinya, misalnya Budi dan Doni itu bisa diberikan tugas 4. Nah, ini kita pilih yang mana? Nah, triknya adalah kita mencari yang tugasnya itu
yang nilai baris yang nilai nolnya hanya 1 ya. Baris yang nilai nolnya ada 1 itu adalah yang punya Agus ya. Yang punya Agus. Oke, saya hilangkan dulu. Saya hilangkan dulu garisnya sehingga kita bisa melihat. Anda lihat di sini bahwa baris yang mempunyai nilai 0 hanya yang punya mempunyai 0 1 saja, hanya Agus ya. Agus ini elemen bernilai nolnya terletak pada kolom 1. Sehingga dengan kata lain, Agus ini mendapatkan tugas 1 atau tugas yang pertama. Ya, tugas 1. Karena dia tidak ada elemen bernilai 0 di 2 dan 3 dan 4 ya. Sehingga tidak mungkin diberikan tugas 2, 3, dan 4. Nah, konsekuensinya ketika tugas yang pertama atau tugas 1 itu diberikan kepada Agus, maka Rudi itu tidak mungkin dapat tugas 1 karena satu orang satu tugas ya. Maka Rudi, Anda lihat di sini masih punya nilai 0 yang lain, yaitu nilai 0 pada kolom 3. Maka Rudi mendapatkan pekerjaan yang ketiga. Ya, tugas ketiga. Karena kalau tugas ke-1 nggak mungkin, walaupun di sini nolnya ada pada kolom pertama untuk Rudi. Ya, tapi tidak bisa mendapat tugas pertama karena Agus mendapat tugas yang pertama. Dan Agus tidak bisa diberi tugas yang lain atau dalam hal ini tidak optimal ya karena nilai nolnya hanya pada tugas pertama untuk pekerja bernama Agus. Kemudian Budi itu kita ke Doni dulu ya. Doni, karena kenapa kita ke Doni dulu? Mengevaluasi Doni karena Doni ini mendapatkan 0 pada 2 tugas, yaitu tugas ketiga dan keempat ya. Karena kita tadi sudah mencatat bahwa Rudi mendapatkan tugas 3, maka Doni tidak boleh mendapatkan tugas 3 juga ya, karena nggak boleh double. Maka mau tidak mau Doni mendapatkan tugas 4 ya. Jika Doni mendapatkan tugas 4, maka Budi yang pada hasil ini mendapat tugas 2 atau 4 ya, karena nilai nolnya terletak pada kolom 2 dan kolom 4, maka mau tidak mau Budi harus mendapatkan tugas 2. Nah, begitu cara men-settingnya ya. Dengan setting seperti ini, kita mengharapkan ini mendapatkan biaya yang paling optimal dalam hari ini minimum ya, paling minimum ya, paling minimum berapa total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan jika setting tugasnya atau pembagian tugasnya seperti ini ya. Agus mendapat tugas 1, Rudi 3, Doni 4, Budi 2. Kita kembalikan lagi ke tabel yang pertama. Tabel mana? Tabel yang pertama adalah tabel yang di sini tadi ya. Jadi misalnya di sini Agus mendapat tugas pertama, maka perusahaan harus mengeluarkan uang 140. Ditambahkan Rudi. Rudi tadi mendapatkan tugas ke berapa ya? Ketiga ya. Kalau tidak salah berarti Rudi mendapat gaji 180. Maka perusahaan mengeluarkan 180. Jadi 140 tambah 180. Kemudian Budi yang nomor
kemudian Budi yang nomor 4 ya. Budi yang nomor 2, 200. Kemudian terakhir Doni yang nomor 4 ya, 160 ya. Maka total yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah 680. Nah, seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan dengan tabel ini itu bukan berarti kemudian ini yang dihitung, bukan. Jadi yang kita lakukan pengurangan baris, pengurangan kolom, kemudian revisi tadi adalah untuk mendapatkan nilai 0 pada elemen-elemen baik itu pada kolom maupun barisnya ya. Karena nilai 0 inilah yang menjadi kunci atau menjadi jawaban tugas yang harus diberikan kepada pekerja yang ditentukan di kolom ya, atau yang ditentukan di tabel. Nah, seperti itu. Ini adalah kasus minimasi ya. Nanti akan kita bahas di video lain untuk menyelesaikan kasus maksimasi. Jadi ada dua jenis, ada minimasi dan ada maksimasi. Oke, saya harap Anda bisa memahami konsep dari metode Hungarian untuk assignment problem atau masalah penugasan melalui video ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan komen di bawah. Kemudian terus saksikan video pembelajaran yang mendukung materi-materi atau slide yang saya unggah di Bebas Umpo agar Anda mempunyai atau mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.